Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat sore teman-teman Bisalah Ramadan. Bertemu lagi dengan saya Eni Sulisiningsih, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lub, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya kajian kita pada sore hari ini. Teman-teman Bisalah Ramadan, pada hari ini kita akan membahas tema yang tentunya sangat menarik, yaitu Ramadan, bulan tarbiyah kesabaran. Tentunya dengan tema yang menarik ini kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat terbaik juga. Kita kedatangan narasumber yang paling menarik, yaitu Ustadz Syarifuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz, untuk selanjutnya mungkin Ustadz bisa memberikan materi tentang Ramadan, bulan tarbiyah kesabaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pemirsa dan adik-adik mahasiswa sekalian, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali di Bisalah Ramadan dalam tema kita yang cukup menarik, yaitu tentang bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah kesabaran. Kita semua ketahui, adik-adik sekalian, bahwa Ramadan memang melatih kita untuk melatih diri dalam kesabaran. Makanya Allah ingatkan kepada kita dengan ayatnya, amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh diawali dengan walana balwan, ada lam situ ya, penekanan. Sungguh sangat kami akan memberikan ujian dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan buah-buahan. Kemudian diakhiri dengan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi mereka yang mau bersabar. Jadi pemirsa sekalian, seperti ayat yang telah kita bacakan tadi, bahwa Allah itu benar-benar akan memberikan ujian, baik itu berupa bencana atau cobaan-cobaan di hidup keseharian, yang intinya kita itu tidak bisa terlepas dari musibah dan ujian dalam setiap harinya. Nah, satu catatan penting yang harus kita yakini bahwa ada hikmah di balik setiap ujian. Kalau Allah sudah menurunkan ujian, innamal usri yusra, ya. Bahkan diulangi 2 kali ayat itu sebagai bentuk penekanan bahwa yakin bahwa setelah datangnya kesulitan akan ada kemudahan dengan kemudahan yang lebih banyak lagi. Ini harus kita yakini dengan kunci satu, bahwa kita menghadapi persoalan-persoalan hidup itu dengan penuh kesabaran. Dan ini telah dicontohkan oleh para nabi dahulu dalam sejarah. Nabi Musa, bagaimana beliau terusir dari kerajaan Fir'aun. Kalau mau dipikir, kesenangan apa yang beliau tidak dapatkan di istana Fir'aun, raja yang sangat terkenal, sampai sekarang piramidanya masuk dalam keajaiban dunia. Iya. Tapi kalau menurut pandangan kita manusia biasa, dia sudah bangkrut, ya. Dia sudah susah, bahkan setelah dia keluar dari istana, pekerjaannya apa? Sebagai penggembala kambing. Menurut manusia hina, rendah dari penghuni istana, kemudian tinggal di hutan sebagai penggembala kambing. Dan ternyata sosok Nabi Musa yang dianggap lemah, tak punya apa-apa, justru bisa menaklukkan Fir'aun dengan kekuasaan kerajaan yang begitu luar biasa. Bahkan dia dimuliakan sebagai sosok seorang nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup, ya, sebagai orang terhina mungkin pada saat itu, karena sampai dibakar, ya, diejek saja sudah terhina. Ini dibakar hidup-hidup. Bahkan ayahnya mengatakan,
Jika engkau tidak berhenti berdakwah Ibrahim, saya akan lempar engkau dengan batu. Ini kan bentuk kehinaan dari seorang ayah kandung sendiri. Ya, dikatakan mau dilempar dengan batu itu adalah penghinaan yang menurut manusia bisa saja itu adalah manusia terendah. Tapi apakah demikian? Tidak. Beliau diistimewakan dengan ditunjukkan bahwa beliau tidak terbakar di kobaran api yang begitu besar. Kan beliau dimuliakan sebagai Khalilullah, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan ujian, dilempari batu tatkala ke Taif. Ya. Peristiwa beliau ke Taif itu disambut dengan lemparan batu sampai bajunya berlumuran darah. Bahkan beliau di tengah kesedihannya sangat merasa bersedih sambil melantunkan doa, ya. Ini asku da'fa quwwati wa qillata hillati, ya, wa hawani bainan nasi arhamar rahimin anta rabbul mustadafin. Itu doa yang sangat panjang, masih ada lanjutannya. Bagaimana beliau itu merasa lemah, ya, sangat hina di depan manusia. Ya, seakan-akan beliau curhat, saya ini sangat lemah di hadapan manusia, tidak ada lagi bantuan dari manusia yang bisa saya harapkan. Dan engkau adalah Rabbul Mustadafin. Engkaulah Tuhan, Rabb bagi hamba-hamba yang lemah seperti saya. Bayangkan beliau masuk Taif dilempari batu, berdarah-darah, bersimbah darah, minta tolong, tidak ada yang mau membantu. Tapi apakah ujian itu lantas membuat dia hina selamanya? Tidak. Wa inna ma'al usri yusra. Apa hadiah yang dia terima pada saat itu? Setelah kejadian itu, beliau diberi kehormatan khusus, diperjalankan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ya, untuk menerima perintah sholat. Satu perjalanan yang maha dahsyat, ya, yang memberikan gambaran bagaimana mulianya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah seterusnya. Termasuk kita semua, kalau kita sering berhadapan dengan ujian, berarti semakin dekat pertolongan Allah yang ada. Semakin kita menghadapi kesulitan, ada hal-hal yang terkadang membuat kita penat, membuat kita galau, yakin bahwa setelah itu ada 1001 kemudahan yang Allah sudah persiapkan untuk kita. Dengan catatan, kita harus menjadi hamba-hamba yang bersabar dahulu. Dan Ramadan melatih itu. Melatih kita untuk tangguh, untuk kuat, bersiap menghadapi berbagai problematika hidup, ujian hidup yang senantiasa diperhadapkan kepada kita. Karena hidup dan mati ini kata Allah kan, iya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian ini hanya untuk apa? Untuk menguji manusia. Untuk mencari siapa yang level kesabarannya bisa di atas, siapa yang biasa-biasa saja, dan siapa yang tidak bisa bersabar dalam ujian hidup itu. Barangkali itu sebagai pengantar kita. Setelah kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Barakallahu fiik Ustaz, terima kasih atas materinya. Pemirsa Bisalah Ramadan, itulah penyampaian materi singkat dari Ustadz Syarifuddin dengan materi Ramadan bulan tarbiyah kesabaran. Seperti yang sudah dijelaskan, kesabaran itu memiliki sangat keistimewaan. Banyak kisah-kisah terdahulu yang sudah menceritakan bahwa kesabaran itu sangat luar biasa. Baik Ustadz, saya izin bertanya tentang kesabaran tadi. Semua orang pasti ingin memiliki pahala yang berlipat-lipat dari kesabaran. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas kesabaran kita, terutama di bulan suci Ramadan? Ya, terima kasih. Bagaimana barangkali tips kita untuk meningkatkan kesabaran, terutama di bulan Ramadan? Kuncinya sebenarnya cukup menjalankan rutinitas ibadah dengan baik, maka latihan ibadah kita itulah yang memproteksi diri kita untuk terlatih dan terbiasa untuk bersabar. Contoh puasa kan, kalau kita menjalankan puasa sesuai tuntunan, ya, bersahur di waktunya, ya, tidak makan sebelum waktu berbuka, maka setidaknya kita melatih diri untuk taat, dan itu adalah bagian dari latihan kesabaran. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain, ya, kita melaksanakan zakat sesuai ketentuan, ya, tidak asal kita, semua adalah melatih kesabaran. Kita masih bisa bersedekah, memberi buka orang lain, itu kan di saat kebutuhan yang lain mendesak kita.
Semua adalah bagian pemaksaan diri. Dan memang kesabaran itu harus dipaksakan. Latihannya adalah paksaan. Makanya ayat tentang perintah berjihad dalam Al-Quran itu infiru hifafau wasiqal ayat. Perintahnya berangkatlah engkau dalam keadaan ringan maupun berat. Kata keadaan berat berarti menunjukkan harus dipaksakan. Awalnya kita memaksakan diri. Bangun di waktu yang tidak lazim kita lakukan. Misalnya bangun sahur, bangun qiyamul lail. Itu adalah bagian untuk melatih diri kita untuk melawan ego diri kita, melawan hawa nafsu kita yang terbiasa dengan hidup nyaman. Ya. Bangun biasanya nanti sudah azan. Jadi latih di Ramadan untuk bangun di awal. Kemudian ibadah, memperbanyak sholat kita. Itu semua tentunya tips agar melatih kesabaran kita. Kuncinya perbaiki ibadah kita, perbanyak dan perbaiki, maka dengan sendirinya kesabaran kita akan insyaallah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Jadi tipsnya kita harus dipaksakan, lama-lama terbiasa. Ya. Baik, untuk rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara menerapkan nilai kesabaran di bulan Ramadan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Bagaimana kita menerapkan nilai kesabaran dalam kehidupan sehari-hari? Saya kira banyak nilai yang bisa kita dalam kehidupan keseharian yang bisa kita ambil dari pelaksanaan ibadah bulan puasa. Salah satunya tadi anjuran Nabi, apa yang kita lakukan ketika orang ajak kita bertengkar. Kita mengatakan inni shaim. Saya tidak mau bertengkar karena saya sedang berpuasa. Jadi puasa setidaknya bisa diterapkan bahwa kita bukan pribadi yang asal meneladani setiap orang yang ingin bertengkar dengan kita. Meskipun kita dalam posisi benar. Jadi menghindari pertengkaran bukan selamanya harus kita di posisi salah. Kita diajarkan dalam Islam seperti dalam anjuran puasa itu, kita mengatakan saya tidak mau bertengkar, saya sedang berpuasa. Maka dalam kehidupan sehari-hari itu yang harus kita kedepankan. Tatkala ada persoalan-persoalan remeh sebenarnya dengan tetangga, ya, dengan teman, seharusnya kata-kata ini shaim ini yang harus kita kedepankan. Bahwa saya sedang berpuasa, saya tidak bisa dan saya tidak punya waktu untuk meladeni pertengkaran. Berarti kita dan orang yang lebih mengalah tentunya pahalanya lebih besar, ya. Sama dengan memberi maaf dikala kita benar, itu jauh lebih. Orang yang memberi maaf ketika dia benar itu sudah luar biasa, tapi memberi maaf tatkala dia sebenarnya dalam posisi benar, tapi dia paling bisa mendahului, maka nilai kesabarannya itu tentunya di atas rata-ratanya, akan mendapatkan pahala juga yang luar biasa. Barangkali itu sekedar jawaban bahwa banyak hal dalam kesabaran yang bisa kita bawa dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk anjuran berimpak dan bersedekah di bulan Ramadan di saat kebutuhan tinggi. Apa yang perlu dipetik bahwa dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kita dalam keadaan sempit, kita bisa berbagi dan membantu orang lain. Ramadan mengajarkan kita untuk dermawan meskipun dalam keadaan sempit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, saya mau bertanya, apa tantangan terbesar dalam menjaga kesabaran selama Ramadan? Terima kasih. Apa tantangan dalam menjalani kesabaran di bulan Ramadan? Tantangannya semua penuh tantangannya. Hampir semua bentuk amalia yang ada di bulan Ramadan itu membutuhkan kesabaran tingkat tinggi.
Karena yang dilarang ini adalah hal-hal yang lumrah kita lakukan di luar bulan Ramadan. Kalau kita menahan makan karena posisi makan makanan tidak ada, ya memang kita tidak berharap itu. Tapi ini kita menahan makan di saat makanan itu tersaji di depan kita. Jadi tantangannya membutuhkan kesabaran yang ekstra. Kita disuruh menahan tatkala hal itu ada dan bisa kita lakukan, bisa kita manfaatkan. Termasuk tantangannya adalah lingkungan. Kita terkadang sudah berusaha dari awal, saya tidak mau bergibah di bulan Ramadan. Ternyata setiap hari kita bertemu dengan tetangga yang orang bilang tukang kompor gibah. Dia tidak bisa hilangkan. Ada kan ibu-ibu yang begitu ya, bahkan bapak-bapak sekarang ya. Kalau ketemu selalu kurang asik kalau bahannya bukan bahan gibah. Itu tantangan. Nah, bagaimana kita menyikapi itu? Ikuti petunjuk Nabi. Ketika ada orang bergibah, kalau kita tidak bisa memutuskan gibah itu, mengalihkan pembicaraan, maka kita harus tinggal. Tipsnya cuma itu. Alihkan pembicaraan, potong tanpa menyinggung dia. Bagaimana cara kita komunikasi sehingga kita memotong pembicaraan, sehingga bukan gibah yang berlanjut. Karena gibah ini bukan dosa tanggung-tanggung ya. Siapa yang mau memakan bangkai saudaranya, tidak ada. Nah, itu lebih buruk dari itu. Jadi tipsnya memang itu, tantangannya itu kita diperhadapkan dengan lingkungan. Terkadang kita dari rumah sudah niatnya bagus, bertemu dengan lingkungan yang bisa membawa kita dalam suasana yang tadi kita tidak bisa menerapkan kesabaran. Oleh kalau terus sambung, iya betul. Iya. So ada iyo-iyonya, waduh sudah pengakuan terhadap bahan gibah tadi. Jadi lingkungan termasuk salah satu tantangan berat dalam kita menjalankan ibadah puasa. Ya. Baik, pemirsa Bisalah Ramadan, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Teman-teman Bisalah Ramadan, Ramadan adalah bulan tarbiyah atau bulan pendidikan untuk meningkatkan kesabaran, tetapi tidak hanya kesabaran yang ditingkatkan, ada juga keimanan dan ketakwaan. Terima kasih untuk Ustadz atas ilmu dan nasihat yang sudah diberikan pada sore hari ini menjelang berbuka puasa tentang bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Ustadz dan sekeluarga dengan pahala yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman Bisalah Ramadan, ada sedikit informasi bahwa kami di Universitas Muhammadiyah Lub, khususnya di Fakultas Agama Islam, terdapat 2 prodi, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Tidak hanya itu teman-teman, per tahun ini kita sudah membuka S2 Magister khususnya di Pendidikan Agama Islam. Jadi untuk teman-teman yang ingin daftar, bisa langsung mendaftar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanun Quddusun Rabbuna Rabbul Malaikati war-ruh, Subhanun Quddusun Rabbuna Rabbul Malaikati war-ruh, Subhanun Quddusun Rabbuna Rabbul Malaikati war-ruh. Asyhadu an la ilaha
astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.